Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hanya di channel YouTube Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau tokoh Alkitab kita ini, dia punya kemana-mana tuh pakai kereta berkuda, udah gitu pakai patwal. 50 orang di depannya harus ada. Siapa tokoh akan kita bahas ini? Tadi kan Yana udah kasih tahu. Yes. Seorang anak. Dia menggunakan privilege-nya sebagai seorang anak dari sosok orang tua, dalam hal ini ayah. Yes. Ayah yang punya pengaruh, kedudukan, jabatan yang besar. Okay? Besar sekali. Sebagai seorang raja. Sekilas itu tentang anak raja Daud yang menggunakan kekuasaannya dengan tidak baik. Kok bisa sih dua orang kepercayaannya Raja Daud ini bisa sampai ikut ke Adonia? Emangnya mereka nggak tahu kalau kan udah dari lama Salomo yang akan dijadikan untuk menjadi raja. Betul. Shalom, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Dan di episode kali ini, di Facebook tentunya kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab. Dan seperti biasa, kita bersama pendeta favorit kita, Pendeta Dedi Karunia. Kurniawan. Salah Sorry. Kurniawan tuh siapa ya? Itu kayak orang lain. Pendeta Dedi Kurniawan. Shalom Pendeta, apa kabar? Baik, Yana gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Pendeta. Gimana? Jangan bilang pendeta favorit dong, aduh. Kenapa Pendeta? Jadi senang aku. Iya gitu sih Pendeta. Karena kata-kata itu bisa jadi berbahaya. Seperti tokoh yang akan kita mau bahas nanti di episode kali ini. Kenapa tuh Pendeta? Karena nanti kita akan ke situ, hati-hati tuh. Sebelum kita masuk ke situ Pendeta, Pendeta suka ikutin kasus-kasus yang viral nggak sih Pendeta? Kasus-kasus yang viral ikutin. Beberapa kasus seperti anak-anak yang suka bikin malu orang tuanya itu nggak sih? Iya betul Pendeta. Yang lagi rame juga nih beberapa waktu belakangan ini. Yang inisialnya MD. Dia anak seorang pejabat yang terkenal terus tapi menyalahgunakan dia punya privilege. Kalau si MD ini, dia mirip nih Pendeta sama tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada kali ini, pada episode Facebook kali ini. Kalau MD naik Rubicon kan, tapi punya ayahnya pasti kan. Karena masih umur 20, mahasiswa naik dapat uang dari mana gitu. Iya, mobil mewah seperti itu, dapat uang dari mana. Kalau tokoh Alkitab kita ini, dia punya kemana-mana tuh pakai kereta berkuda, udah gitu pakai patwal. 50 orang di depannya harus ada. Jadi ya pokoknya dia pakai 50 orang di depannya, terus keretanya dia baru jalan dia. Jadi luar biasa sekali. Hampir mirip ya sama si MD ini yang privilege terus menggunakan fasilitas ayahnya sebetulnya, tapi ya akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan. Jadi kita aja kali ya sekilas itu. Tapi kita perlu ingetin teman-teman juga di rumah supaya follow semua sosial media kita. Yes, betul sekali. Hope Channel Indonesia. Di mana tuh? Di YouTube kita, Hope Channel Indonesia tentunya, dan juga Facebook. Jangan lupa juga. Khusus Facebook? Khusus Facebook juga ada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi. Dan beberapa teman-teman yang nonton Facebook, mereka sudah request tokoh-tokoh yang perlu dibahas di episode selanjutnya. Iya, betul. Dan ini jadi tantangan buat kita untuk mempersiapkan materi yang sesuai dengan request dari teman-teman kita. Jadi kalau masih ada yang mau request lagi, silahkan komen di bawah supaya kita bisa baca dan di episode selanjutnya boleh kita bahas. Nah, yang indahnya lagi di segmentasi ini, kita bukan hanya sekedar belajar tokoh-tokoh Alkitab, tapi kita juga belajar menjadi teman bagi semua teman-teman kita ada di rumah. Kita mendoakan mereka. Jadi teman-teman yang punya pergumulan doa, sampaikan juga pergumulan doa di kolom komentar. Tim Doa Hope Channel Indonesia akan mendoakan teman-teman. Apalagi Yana, bagusnya adalah semua episode-episode Facebook dapat dinonton lagi sama teman-teman di channel
YouTube. Iya, betul. Betul. Jadi jangan lupa di-subscribe. Bahkan di live 24 jam itu kadang diputar kembali. Putar kembali. Jadi ya. kalau pulang kantor, suntuk, cari tontonan yang berkualitas. Yes. Ya, betul. Yang dapat mengubah kehidupan Anda. Seperti slogan Hope Channel kita kan. Yes. Televisi yang mengubah kehidupan Anda sudah tidak salah. Nonton Facebook. Oke, kita kasih clue nih ke teman-teman. Kita perlu kasih clue. Siapa tokoh yang akan kita bahas ini? Tadi kan Yana udah kasih tahu. Yes. Seorang anak. Dia menggunakan privilege-nya sebagai seorang anak dari sosok orang tua, dalam hal ini ayah. Yes. Ayah yang punya pengaruh, kedudukan jabatan yang besar. Besar sekali. Sebagai seorang raja. Iya, betul. Dia adalah raja setelah Raja Saul. Dalam hal ini Raja Daud. Kalau gitu dia adalah anak dari Raja Daud. Kita belum kasih tahu sama teman-teman ya. Tapi kita akan kasih tahu detailnya setelah yang satu ini. Jadi tetap di Facebook, What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind. Jadi tadi kita udah bicara sedikit tentang tokoh Alkitab yang akan kita bahas ya, Pendeta. Tadi sekilas itu tentang anak raja Daud yang menggunakan kekuasaannya dengan tidak baik. Betul. Bahkan dia menggunakan kekuasaannya untuk menjadi raja menggantikan bapaknya. Dan menariknya bapaknya belum mati, bapaknya masih hidup. Ada banyak anak Daud. Orang bisa berspekulasi. Mungkin ada yang betul, teman-teman. Mungkin juga ada yang salah. Karena takut menebak, ini bukan ya? Ini anak bukan yang ya? mana nih? Anak yang mana? Ini bukan Salomo tentu saja. Karena Salomo tidak menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti apalagi memberontak kepada Daud, ayahnya. Ini adalah adik dari Absalom. Adik dari Absalom. Teman-teman sudah bisa jawab? Yana, kasih tahu ya. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Adonia. Gak banyak orang mungkin tahu tentang Adonia. Betul. Kalaupun dengar Adonia pernah karena dia anak Daud. Tapi pada episode kali ini kita akan coba menyelami Adonia yang merasa dirinya sangat pantas dan layak menjadi raja menggantikan bapaknya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang nih, apalagi Jaksel ya Pendeta, self-entitled. Waduh. Aku bukan anak Jaksel sih, tapi aku Beksel Pendeta, Bekasi Selatan. Aku yang anak Jaksel nggak tahu loh itu. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang self-entitled, karena dia merasa berhak, akhirnya kayak ya udah deh, kayaknya aku yang pantas gitu. Oke, dapat kosakata baru lagi. Iya, Adonia. Dulu kan aktif di kemahasiswaan kan? Iya, betul sekali benar. Waktu di kampus aktif sebagai apa istilahnya? Anak-anak muda yang diberikan tanggung jawab. Apa sih sebenarnya syarat kriteria jadi istilahnya ya masuk di BEM? Ketua BEM kan dulu. Wah iya, puji Tuhan dulu sempat diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua BEM. Syarat-syarat utamanya untuk menjadi ketua BEM itu IPK pastinya Pendeta. IPK harus tinggi baru. Tinggi nih, waduh. Nggak terlalu Pendeta, nggak terlalu. IPK harus tinggi dan dari kalau ketua BEM itu kan tidak mungkin dari semester pertama kan Pendeta. Jadi selama berkuliah itu biasanya yang dipilih menjadi ketua BEM itu antara semester 7, semester 8, semester akhir. Itu yang selama 3 tahun sebelumnya itu dilihat aktif dan seperti itu sih Pendeta. Biasanya. Dan dikenal semua orang ya. Paling enggak banyak yang kenal lah. Kalau enggak dikenal. Betul. Karena harus aktif kan Pendeta di gitu. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Waktu dipilih gimana rasanya? Waktu dipilih tahu ya? Jujur malah sempat insecure sih Pendeta. Sempat insecure karena merasa kok kayaknya bisa kenapa gue di sini? Iya, kenapa di sini? Ya? Iya, betul Pendeta. Tapi karena aku yakin karena Tuhan yang sudah pilih juga, Tuhan pasti mampukan. Amin. Nah, Adonia merasa dia layak. Iya. Begini, kita tahu ya Tuhan kasih kemampuan sama kita ya. Iya, Tuhan kasih kita banyak sekali resources sehingga kita dimampukan untuk membentuk diri kita jadi orang yang mungkin qualify untuk melakukan sesuatu. Atau dipandang orang cocok nih. Iya. Dia memang bagus nih untuk jadi ini, untuk jadi itu. Tapi kadang-kadang ada tadi self entitled ya. Dia merasa dirinya lebih atau merasa dirinya layak. Betul. Sehingga dia berusaha untuk melakukan sesuatu sampai-sampai menggunakan tindakan yang enggak seharusnya dia lakukan.
Tapi sebenarnya Adonia memanfaatkan sebuah pola yang ada untuk melihat peluang tersebut terjadi. Nah teman-teman, kalau punya Alkitab, kita akan fokuskan pembahasan kita di 1 Raja-Raja pasal 1 sampai 1 Raja-Raja pasal yang ke-2. Nah, menurut catatan Facebook, Adonia ini secara aturan silsilah otomatis dia merasa dia punya hak untuk menjadi raja. Kenapa? Karena Absalom kakaknya sudah mati. Jadi siapa lagi sekarang yang cocok? Adiknya dalam hal ini dia. Jadi dia merasa bahwa kepemilihan Tuhan atas Salomo nggak pas. Karena menyalahi aturan yang sudah ada. Oke? Jadi dia merasa ya gua lah. Oke? Nah, kedua, dia punya penampilan yang menarik. Yang berikutnya, seorang pemimpin yang nggak punya ambisi, sepertinya pemimpin yang loyo. Iya, betul. Betul. Harus punya ambisi. Nah, Adonia punya itu semua. Belum lagi tindakan-tindakan itu didukung dengan orang-orang terdekat bapaknya yang kemudian dia akan mendukung dia. Wow. Tapi nanti kita akan ke sana. Okay. Kita baca dulu, Yana dan teman-teman, 1 Samuel pasal 9 ayatnya yang kedua. Yana boleh nggak? Tolong baca. 1 Samuel 9 ayatnya yang kedua. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya, tidak seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ini deskripsi Alkitab tentang Saul, raja pertama yang dipilih. Sekarang kita akan bandingkan dengan 1 Raja-Raja 1 ayat 6 bagian yang B saja. 1 Raja-Raja 1 ayat 6 bagian B. Silakan Yana. Ia, yaitu Adonia, pun sangat elok perawakannya. Dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi dia lihat Saul dipilih masih muda. Adonia juga merasa, gue juga muda. Sama kayak opa gue kan, si Saul. Si opa ganteng dipilih, gue juga ganteng. Elok perawakan. Jadi proper and fitnya cocok Adonia untuk ada di situ. Jadi dia merasa, gue memang pas ada di sini. Layak ya. Layak ada di situ. Nah, jadi bayangin dengan latar belakang cerita yang seperti itu. Setiap kali Adonia bangun gitu kan, dia pakai jubahnya. Udah cocok belum nih gue jadi raja nih? Depan kaca gitu. Iya dong. Ketua BEM lo gue bro. Enggak bercanda. Terus gue masih muda nih, ganteng. Gue punya visi, misi, gue punya ambisi yang jelas gitu kan. Gue ini orang. Gimana ya? Ya pasti kayaknya Adonia. Ya, karena itu pasti merasa seperti itu sih. Sekarang 1 Raja-Raja 1 ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 1 ayatnya yang kelima. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Ini tadi yang di awal cerita yang kasih tahu kan, betul. Ada patwal dan lain sebagainya. Jadi bayangin, dia belum jadi raja, tapi dia sudah hidup selayaknya seorang raja. Sebetulnya bagus ya. Ini ada makna rohani bagus nih. Kita belum ke sorga, tapi kita harus menghidupkan kualitas hidup sorga di atas dunia ini. Tapi ini beda ya. Ambisinya dia tinggi sekali untuk jadi raja, jadi dia hidup sebagaimana layaknya seorang raja. Wah, luar biasa sekali. Aku jadi mikir beberapa kali sharing dengan istriku kayak, wah Adonia nih luar biasa ya. Waktu saya cerita-cerita dia langsung bilang Songana tuh Adonia. Waduh, gimana tuh pendeta? Kenapa kok bisa dibilang kayak gitu pendeta? Kadang, makanya tadi Yana bilang, wah pendeta favorit. Itu bisa jadi kata-kata ya. Itu bisa jadi bumerang dan di satu sisi kita sangat senang ketika kita belajar Alkitab, kita bisa belajar sama-sama, ada kekuatan rohani. Tapi bagaimana kalau pelajaran itu sama sekali nggak mengubah kehidupanku secara pribadi? Bagaimana kalau firman ini cuma sekedar disampaikan tapi nggak benar-benar membuat aku dan kehidupan keluarga aku dekat sama Tuhan. Itu jadi sesuatu hal yang sedih juga buat aku. Oke? Aku ditempatkan di sebuah gereja di mana pemimpin-pemimpin gereja ada di sana. Jadi kalau khotbah, amin kan? Agak tetafore kalau kata. Sombong kan? Oh iya betul. Jadi saudara-saudara. Tangannya nunjuk-nunjuk pimpinan-pimpinan. Pimpinan kan nunduk-nunduk aja kan. Punya program di Facebook. Waduh. Makanya istriku nggak salah kalau dia bilang hati ngana tuh Adonia. Karena merasa diri layak. Pantas kayak di sini. Pantas. Dia ini menarik sih pendeta. Si Adonia, aku ingin menjadi raja kayak one day tiba-tiba out of nowhere dia kayak
aku ingin menjadi raja, terus melengkapi dirinya dengan apa kereta berkuda dan patwal tuh kayaknya kan? Berarti dia untuk merasanya untuk membuat dirinya memang cocok. Jadi ini kayak kampanye pencitraan diri. Memang harus hati-hati ya kayaknya pendeta ya. Betul, apalagi kita menggunakan media sosial ini nih, platform ini untuk membanggakan diri kita. Iya, betul. Jangan lupa dengan pendeta favorit lo di sini. Wah, bahaya ini. Oke, pendeta. Berarti pendeta pendeta biasa. Pendeta. Seperti sebagaimana pendeta lain. Nah, sekalipun ya narasi cerita ini menceritakan profil Adonia, tapi kita juga bisa mengambil makna rohani kan. Seperti tadi aku tadi bilang. Betul, pendeta. Mungkin kita selalu merasa kita paling penting ya. Kita harus mau didengar, kita mau dilayani, gantinya kita melayani. Kalau memang dia mau jadi raja seperti Daud, kebanyakan pola cerita hidup Daud berperang bagi bangsanya. Adonia kita nggak pernah lihat dia berperang. Ya. Betul. Daud yang melayani, Daud yang senang untuk bikin sesuatu hal yang baik. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cerita Adonia dengan pola kehidupan yang dilakukan sama ayahnya sebelumnya. Jadi kita perlu refleksi. Mungkin kita merasa begini, kita paling penting, kenapa kita merasa paling penting? Karena kita rasa, ini kesuksesan ini gue yang buat. Oke? Jadi kalau bukan tanpa gue, nggak ada. Oke? Atau mungkin karena, gue mampu, gue capable untuk melakukan itu. Oke? Atau mungkin ditambah dengan penampilan kita yang menarik, kata-kata kita yang bisa membuat orang jadi kayak tersentuh, dibangunkan. Memang luar biasa. Dan ingat, setan bisa menggunakan peluang-peluang tersebut untuk menjatuhkan. Betul sekali. Aku boleh share sedikit? Boleh sekali. Jangan sedikit, banyak nggak apa-apa. Oke. Tentang hal ini, tentang bagaimana kita sering merasa bahwa diri penting. Itu pendeta tadi yang pendeta bilang, aku sempat jadi ketua BEM, aku sempat jatuh sih di situ, waktu jadi ketua BEM. Ya, waktu jadi ketua BEM sempat merasa diri penting, dan akhirnya karena kejadian itu aku menuai konsekuensi yang karena merasa diri ini aku kan ketua BEM gitu. Sempat pernah lah mempunyai pengalaman seperti itu, tapi puji Tuhannya Tuhan kembali, dan pada saat ini di Facebook kembali mungkin itu di masa lalu, tapi saat ini juga diingatkan kembali kepada kita semua ketika kita sudah mempunyai jabatan mungkin di pekerjaan atau mempunyai tanggung jawab yang lebih di gereja atau di manapun kita ditempatkan, seringkali kalau sudah punya itu tuh godaan untuk merasa diri penting tuh memang luar biasa sih pendeta. Apa sih yang membuat Tuhan tertarik sama kita ya? Karena kecantikan kita, atau bukan. Karena kemampuan kita, atau karena cerita kesuksesan kita yang sanggup manage perusahaan ini, perusahaan itu ya, atau kemampuan kita yang masih muda sudah diberikan tanggung jawab hebat di kampus, sehingga CV gue keren loh ini. Jadi waktu masukin lamaran, Pak serius nggak mau terima gue nih? Betul. Yang lain udah nih. Apakah itu yang membuat Tuhan tertarik sama kita? Bukan, tentu saja bukan. Jadi sebetulnya ketidaktahuan kita, bukan siapa-siapa saya, itu sebenarnya membuat Tuhan tertarik sama kita. Oke? Nah, Adonia ini sebetulnya orang yang punya intelijensi tinggi. Oke? Karena intelijensi itu bukan hanya sekedar cerdas, pintar, tapi dia sigap, cepat dalam memanfaatkan situasi yang ada. Oke? Jadi situasi yang pelik, dia bisa adaptasi, dia bisa melakukan sesuatu untuk terhindar di situasi yang pelik itu. Atau dia bisa bikin terobosan-terobosan untuk kebaikan, bukan hanya bagi orang lain, tapi buat dirinya juga. Oke, coba sekarang baca 1 Raja-Raja 1 ayat 1. 1 Raja-Raja 1 ayat 1. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Daud terlalu lemah untuk perang lagi. Terlalu tua ya? Setua dia. Terlalu lemah juga untuk kasih nasihat-nasihat mungkin ya. Atau mau bicara tegas. Jadi mungkin Adonia pikir, aduh bokap udah gak ada gunanya ini. Mau buat apa lagi ini, kayak gitu. Jadi dia memanfaatkan situasi tersebut. Sepertinya
Kalau kata-kata ini cari kesempatan dalam kesempitan, pendeta. Tapi itu bukan kata-kata Jaksel kan? Bukan kata-kata yang sudah umum ya. Oke. Cari-cari kesempatan dalam kesempitan karena ayahnya udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan tidur aja badannya di sini dibilang tetap dingin. Makanya jadi dia mikir, kan cerdas kan dia? Iya, dia betul. manfaatkan situasi di mana ayahnya nggak bisa bikin apa-apa lagi, Betul. ayahnya sibuk dipanasin sama perempuan yang cantik gitu kan. Jadi dia pikir, oh, this is the moment. Iya, Makanya betul. yang kelima dia bilang, aku ingin menjadi raja. Iya, betul pendeta. Luar biasa dia. Iya. Dia tahu momen-momen yang tepat untuk ini. Nanti kan mau momen pemilu nih. Iya, betul. Lagi sibuk, wah pemilu apakah mau ditunda, apakah mau di ini. Semua orang sibuk. Tokoh-tokoh yang sepertinya capable untuk dipilih, udah sibuk nentuin partai mana nih gue nih. Iya, betul. Dan masyarakat pun jadi dibingungkan, disibukkan juga untuk milih nanti. Ya walaupun kita kayak siapapun. Iya, betul. Mungkin kita terlalu apatis, tapi paling tidak kancah perpolitikan udah mulai rame nih. Iya. Ya? Karena semakin dekat ya pendeta. Kan mau pilih siapa nih? Kalau ini nanti arahnya ke sini, kalau ini arahnya ke sini. Ya walaupun semua orang bisa menebak-nebak, menerka dengan semua teori-teori mereka, apa yang terjadi di sini juga sebenarnya mirip. Sama ya. Mirip. Karena Daud udah tua, tinggal pengganti raja nih, siapa nih? Jadi semua tokoh-tokoh ini sudah memanfaatkan situasi untuk menunjukkan dan mau memerintah. Ya, betul. Tapi kita harus lihat dari sisi positifnya ya. Mungkin saja itu peluang bagus supaya bangsa dan negara kita bisa ke arah yang lebih baik. Gitu. Apalagi kita bisa merasakan kedamaian, kenikmatan, berbakti, ada kerukunan gitu ya. Tapi apa yang dialami sama Daud berbeda kan? Iya. Mungkin Daud nggak ngerti, atau mungkin dia tahu, dia biarkan, kita juga nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi spirit perpecahan ini, spirit pemberontakan ini hidup dalam kehidupan Adonia. Oke. Nah, ayat yang ke-7 boleh dibaca. Masih ke-7. di 1 Raja-Raja. Oke. 1 Raja-Raja 1 ayat 7. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Kurang hebat apa lagi coba? Wow. Ini 2 orang kepercayaannya Daud kan pendeta? Ini ya 2 orang kepercayaan Daud. Yang dari dulu sudah sama-sama. Betul sekali. Ya. Bahkan orang terdekatnya pun sekarang kompromi, bersekongkol untuk berkhianat dan bergabung dengan Adonia. Aku kepikiran argumentasinya kayak gimana ya? Iya, bisa sih sampai pasti betul-betul intelijensianya dia itu pasti tinggi. Itu dia. Karena orang terdekat Daud yang dari dulu sama-sama bisa. Itu mind blowing sih. Atau mungkin dia manfaatkan kayak misalnya dia ini tulang Yoab. Tulang kan udah tua, gitu kan? Iya, betul. Udah tua. Bapak juga udah tua. Iya, betul. Kalau tulang masih mau eksis di kerajaan, dukunglah aku, gitu kan? Iya dong. Mungkin sih bisa jadi gitu kan? Bisa jadi. Kan tulang tahu banyak anak-anak muda yang hebat yang jago perang juga. Sekarang udah bukan lagi tembak-tembakan kan, pakai Mobile Legends kan? Iya, betul. Strateginya udah lebih ini tulang Yoab. Udah lah, kalau tulang masih mau eksis di kerajaan, sini aja. Atau mungkin dia kan Abiatar ini imam ini. Mungkin Imam Abiatar, pendeta Abiatar. Pendeta kan sudah tua, masih banyak pendeta muda. Ada pendeta diri itu di Hope Channel. Ya. Udahlah pendeta, kalau pendeta masih mau eksis, dukunglah. Iya, betul. Mungkin, aku nggak tahu ya. Mungkin ya. Itu imajinasi liar gue aja mikir kayak begitu. Tapi pasti ada alasan tertentu yang digunakan oleh Adonia. Sampai 2 orang ini. Kepercayaan Daud pula bisa mendukung Adonia. Bayangin ya, Yoab yang apa saja yang diminta sama Daud, dia selalu nurut. Dia selalu pergi. Walaupun beberapa kali kita tahu cerita Yoab kurang setuju dengan Daud, tapi tetap dia lakukan perintah itu. Ini sama kayak anak yang, ya nah tolong beliin minyak dulu. Nggak mau. Tapi tetap pergi kan? Ya, Yoab model kayak begitu. Dia tahu. Tapi kali ini dia hianati Tuhannya. Dia hianati. Kalau aku lihat Yoab menganggap Daud lebih dari sekedar Tuhan. Karena Yoab tahu Tuhan ada bersama dengan Daud. Sehingga perintah itu sepertinya sulit untuk ditolak sama Yoab. Yang berikutnya Abiatar. Bayangin Abiatar yang selalu bakar-bakar persembahan korban. Untuk Daud, untuk bangsanya. Kali ini memilih untuk enggak, aku sama Adonia. Iya, wah, luar biasa sih. Berarti mungkin pengaruh Adonia pada saat itu ya. Pengaruh Adonia. Walaupun nanti kita tahu cerita selanjutnya. Daud kasih pesan sama Salomo dan Daud sudah cium bau busuk pengkhianatan ini ya. Dia kasih sama Salomo apa yang terjadi.
Tapi kita nggak tahu, keterangan di sini. Iya. Bagaimana tindakan Daud terhadap pemberontakan. Sepertinya Daud agak membiarkan atau bagaimana? Kita juga nggak pernah tahu ya. Nah, yang menarik adalah catatan dari buku para nabi dan bapa, paragraf yang ke-10, sehubungan dengan perikop tahun-tahun terakhir Raja Daud. Ada satu kalimat bilang begini, Adonia tidak tinggal diam untuk mencari simpati. Itu sebabnya Yoab dan Abiatar sepakat bermufakat untuk melawan. Persis seperti tadi kita omongin. Kalau Adonia tidak cerdas, simpatinya kecil terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar bapaknya, nggak mungkin pemberontakan ini akan terjadi hebat. Pemberontakan itu nggak akan jadi hebat kalau Adonia nggak cerdas menarik simpati dan perhatian mereka. Karena pasti pemberontakan akan dicegah kan? Iya, pasti. Wah, ngapain lu? Tapi ini enggak. Justru semua mendukung. Tapi ini semakin menarik ceritanya, Pendeta. Kita akan cari tahu lebih dalam lagi, tapi di segmen yang selanjutnya. Tetap login di Facebook What's on Your Mind. Ya, login lagi bersama dengan saya dan Pendeta di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi kita udah bahas Adonia tentang dia cerdas sampai bisa mempengaruhi 2 orang kepercayaannya, ayahnya dia, Raja Daud. Tapi Pendeta, kok bisa sih 2 orang kepercayaannya Raja Daud ini bisa sampai ikut ke Adonia? Emangnya mereka nggak tahu kalau kan udah dari lama Salomo yang akan dijadikan untuk menjadi raja, itu Pendeta. Salomo juga sudah bertumbuh jadi cowok dewasa ya. Iya. Mungkin waktu dilihat agresi ini dia juga agak, gue segen sama abang ini kan, abang. Karena dia tahu polanya kan, abang pasti ini. Dia juga tahu bahwa dia akan dipilih. Tapi mungkin dia juga lagi nunggu momen pas, kapan Tuhan? Mungkin dia bertanya-tanya gitu. Mereka ini tahu, baik Adonia, Yoab, apalagi Abiatar. Mereka Abiatar apalagi imam. Dia tahu dengan benar. Karena secara tidak langsung Daud memberikan instruksi untuk mempersiapkan pembangunan bait suci, bait suci itu yang nanti akan dibangun oleh anaknya Salomo. Jadi semua hal sudah disiapkan sebetulnya oleh Daud dan mereka semua tahu. Untuk memberikan sedikit bukti bagaimana sebetulnya mereka tahu, kita bisa baca di 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-15. Ini adalah cerita setelah Adonia akhirnya gagal dan Salomo tetap jadi raja. Silakan. 1 Raja-Raja 2 ayat 15. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja, tapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Oke, sekarang lihat. Dia tahu nggak? Dia tahu. Dia tahu adikku yang dipilih Tuhan. Nah, keterangan dari buku para nabi dan bapa. Ini bagus sekali. Adonia ini memberontak terhadap wewenang Allah. Artinya Tuhan sudah tunjukkan dan nyatakan. Tapi dia memberontak. Tuhan telah mengangkat Salomo ke tahta kerajaan. Baik oleh kesanggupannya secara alamiah maupun sifat keagamaannya, ternyata Salomo lebih tepat daripada Adonia untuk jadi pemimpin di Israel. Berarti sebetulnya kalau mau dites, Salomo lebih oke ya. Salomo lebih kalau qualified. Begitu, semua hal yang dilakukan oleh Adonia meninggi-ninggikan dirinya. Tong kosong nyaring bunyinya ya. Iya, betul. Namun demikian, sekalipun Allah telah menyatakannya dengan jelas, Adonia tidak tinggal diam untuk mencari simpatinya. Jadi dalam cerita ini sebetulnya kita juga nggak bisa menyalahkan Adonia terus-menerus. Walaupun kita tahu Adonia sudah cukup dewasa untuk berpikir dengan hikmat untuk menentukan pilihan yang benar. Mungkin ceritanya akan berbeda kalau Adonia memilih pilihan yang benar. Oke? Tapi ceritanya jadi harus begini ketika Adonia memilih pilihan yang salah. Oke? Karena memang kita tidak bisa menutup mata atas pola asuh yang kurang berkenan yang dilakukan oleh Daud kepada Adonia. Oke? Jadi akhirnya dengan pola asuh begini, Adonia jadi bukan sulit, akhirnya tidak bisa menentukan pilihan. Mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Artinya mana yang kemauan saya. Dan sayangnya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Banyak kali kan
di dalam rumah, di gereja. Hal ini terjadi. Anak-anak muda mulai banyak meninggalkan gereja, oke? Dengan berbagai banyak alasan. Dan lagi-lagi orang tua harus dikambing hitamkan untuk masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan gereja. Pola asuh yang nggak benar. Ya, kalaupun pola asuh itu nggak benar, kita anak-anak muda sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan kita. Putus mata rantai tersebut. Kita nggak boleh terus-menerus mengkambing hitamkan orang tua kita dengan alasan mereka nggak kasih contoh kita yang baik. Wah, orang tua gua malaikat di gereja, tapi wah Lucifer di dalam rumah. Kalau memang itu terjadi begitu, ya berdoa. Jangan lakukan hal yang sama yang orang tua kita lakukan. Setuju nggak? Setuju sekali. Setuju kan? Setuju sekali. Karena kan akhirnya begitu kan? Wah, kenapa nggak gereja? Oh, kenapa nggak gini? Ya jangan salahin gua dong, Om Pendeta atau Om Ketua. Ya salahin orang tua gua lah, gini. Atau kenapa kok gini? Ah, males gua. Orang tua rohani gua di dalam gereja kayak gitu. Munafik semua begini-begini. Manusia berdosa semua. Betul. Kalau kita semua suci, kita nggak butuh gereja. Kalau kita semua benar, kita nggak butuh Tuhan, kan? Iya, betul. Gimana ya? Iya, seringkali di orang-orang muda ya pendeta karena fokusnya tuh melihat orang lain, fokusnya melihat apa yang kayak pendeta bilang, orang-orang rohani, pendeta-pendeta mungkin atau pelayan-pelayan di jemaat mungkin melakukan kesalahan jadi memvalidasi mereka punya kesalahan, membenarkan mereka punya poin sendiri. Jadi itu yang mungkin diingatkan kembali kepada kita pada episode kali ini untuk jangan fokusnya melihat orang lain, tapi kita fokus ke Tuhan dalam segala pelayanan kita dan lain-lain. Aku setuju. Kita pasti punya pengalaman itu dalam pertumbuhan kerohanian kita. Oke? Yana punya pengalaman itu dalam kehidupan rumah tangga dan gereja. Aku juga punya pengalaman itu. Kita tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Tapi tadi tuh, Yana, kadang-kadang kita lebih memilih untuk yang salah. Karena membuat kita nyaman dan enak. Iya, betul. Ya sih? Karena kalau kita pilih yang benar, resiko untuk berbenturan, resiko untuk disikut, untuk itu akan lebih besar lagi. Ketimbang kita, apalagi dengan melakukan hal yang salah, kemudian kan pilihan yang ketiga, pilihan yang salah. Gue nggak mau peduli lagi sama gereja, gue nggak peduli lagi sama urusan-urusan keagamaan. Yang penting gue tahu. Gue punya Tuhan, cukup. Ya nggak bisa gitu juga. Udah salah, ditegur. Apa jawabannya? So what, man? Jadi kita juga bingung ya mau gimana ini. Tapi teman-teman, Tuhan mengasihi teman-teman. Tuhan mengasihi kita semua. Kalau pengalaman itu menimpa kehidupan rumah tangga kita dan gereja kita, Tuhan selalu tersedia bagi kita kan. Tuhan bersedia untuk memulihkan keadaan rumah tangga dan gereja kita. Jadi putus mata rantai tersebut. Oke. Adonia terlalu bergantung sama kemampuan intelijensinya. Adonia terlalu bergantung sama ambisinya yang besar banget itu kan. Sekalipun kita tahu pada akhirnya itu bukan skenario yang terbaik yang bisa membuat dia cukup tinggi dan dihormati sehingga layak menjadi seorang raja. Jadi a worthy man without character. Ya nggak sih? Iya. Kadang makanya tadi kayak aku bilang, aduh sebenarnya pelajarannya ngomongin diri kita sendiri, tau nggak sih? Betul. Kadang jadi kayak, aduh nggak pede nih bahas kayak gini di depan orang, di depan TV dan lain sebagainya. Karena kita sendiri sedang berjuang dengan pelajaran ini supaya kita hidupkan dalam kehidupan kita pribadi. Pelajaran ini bisa jadi pengingat untuk kita sih pendeta, untuk ya ini teladan yang jangan diikuti justru. Teladan tapi jangan diikuti. Tapi pendeta aku menarik deh, ada satu statement yang pendeta bilang bahwa di kitab buku para nabi dibilang bahwa Adonia ini kan memberontak bukan cuma ayahnya tapi juga memberontak apa yang Allah sudah tetapkan sudah dari lama sebetulnya. Betul. Bahkan orang-orang di bangsa Israel pun sudah tahu bahwa sebetulnya Salomo yang akan memerintah nantinya. Nah, mungkin kalau di ini apa yang aku dapatkan, kalau di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita tidak memberontak terhadap kerajaan atau memberontak terhadap orang tua, mungkin masih ada, tapi lebih ke kalau di dalam kehidupan sehari-hari memberontak terhadap Allah. Bagaimana itu? Kayak kalau di kehidupan sehari-hari kita itu memberontak kepada Allah karena kadang kita punya plan-plan sendiri kan pendeta. Kita punya rencana-rencana sendiri terhadap kehidupan kita. Dan kita mencoba untuk
supaya jadi sama. Kita memaksa Tuhan untuk fit our plan gitu. Betul sekali. Itu dalam tanda kutip bisa dibilang memberontak juga kan? Itu benar, itu benar. Karena kadang-kadang kita minta Tuhan yang turun ke kita, gantinya kita naik ke Tuhan. Karena sebetulnya ya, rancangan Tuhan memang jauh lebih indah daripada rancangan kita. Betul. Walaupun kita belum tahu apa yang terjadi di hari depan, tapi kalau kita percaya Tuhan pasti akan menuntun dan memelihara kita. Itulah pentingnya iman. Betul. Itulah pentingnya iman. Karena kalau semua harus dilihat, wah enak sekali hidup ini. Jadi manja juga kita lama-lama. Kita perlu punya iman. Dan yang penting adalah seperti tadi Yana bilang, ketika Tuhan punya agenda yang lebih baik yang belum kita lihat daripada agenda kita, mungkin ya, dengan iman kita perlu percaya sama agenda Tuhan. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu konsekuensinya kita harus putus, say. Aduh. Ya nggak sih? Iya, menyakitkan hati. Itu sakit. Iya, betul. Tapi itu jauh lebih indah ketimbang nanti sakitnya. Ya sih. Kita nggak bisa lihat plan-nya. Sorry Pak, saya nggak bisa lagi terus lanjut kerja. Karena ini hari Sabat, Pak. Iya, betul. Sakit loh. Itu sangat sulit sekali untuk menerima itu. Saya 2 kali gandakan gaji kamu. Saya kasih kamu fasilitas ini. Abang buat tergoda ya, Pendeta? Iya dong. Kadang hal-hal yang sederhana yang kita pikir gak ada hubungannya dengan wewenang Tuhan, sebetulnya erat kaitannya dengan wewenang Tuhan. Jadi kembali lagi diingatkan kepada kita, sebetulnya tidak harus se-ekstrim Adonia, memberontak ayahnya, memberontak Tuhan, tapi kadang kita sering di dalam kehidupan kita hal-hal sehari-hari yang nggak terlihat ya, tidak sadar, kita betul. Tidak sadar di kehidupan sehari-hari ternyata kita memberontak dalam tanda kutip akan rencana-rencana yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Amin. Jadi dalam pelajaran kita diingatin lagi ya, banyak hal-hal yang bisa kita petik dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, di rumah ada mainan kecil box. Itu aku beli waktu perjalanan melawat, mampir di satu toko, lagi nunggu teman pendeta yang satu, ada mainan bagus nih. Jadi box itu ada bolong-bolongnya, ada bentuk bintang, kotak, ada balok-balok yang harus dimasukin situ. Kalau bintang dengan bintang, kotak sama kotak. Anak kecil ya, bener. Jadi aku pikir cocok nih buat anakku nih. Oke, jadi aku belilah main. Kadang-kadang, tadi aku mau bawa tadi tuh, aduh lupa banget kenapa nggak dibawa ya. Kadang-kadang main itu dia udah tahu nih, oh ini bintang. Kadang dia mau paksa, yang bintang mau masuk di sini kan nggak bisa. Akhirnya dia belajar bahwa oh iya ya, yang ini tuh bentuk shape yang ini harus di sini, bentuk yang ini harus di sini. Nah, kadang-kadang aku coba tes dia. Ada yang persegi panjang, aku masukin di bintang. Dia bilang no papa, no. Dia belum bilang no itu tidak bisa atau gimana. Dia cuma bilang no. Sebagai bentuk spontanitas bahwa bukan itu tempatnya. Jadi Yana, kalau ditekan-tekan, walaupun shapes-nya berbeda, bisa masuk, bisa. Tapi ya masalahnya itu nggak fit di situ sesuai dengan yang seharusnya ada di situ. Ini menarik sih Pendeta, ilustrasi tentang mainan ini ya. Aku jadi mikir itu kan tadi kita bicara tentang shape, circle, star, sama apa? Segitiga. Triangle. Kalau misalnya kita itu circle, lingkaran, mau coba masuk secara paksa untuk masuk ke shape star. Mungkin masuk yang kayak Pendeta bilang, mungkin masuk, tapi kan itu kita melukai diri kita sendiri, Pendeta. Melukai, pasti ada yang tergores kan. Bener. Karena pada akhirnya Adonia tergores kan, bukan cuma tergores, mati dia, binasa. Kenapa? Karena Adonia pikir gini, oke Tuhan kehendakmu jadi, tapi hakku harus aku ambil. Akhirnya dia minta si Abisak, perempuan Sunam itu yang dijadikan penghangat badannya si Daud. Walaupun Daud nggak ngapa-ngapain dia masih disebut sebagai gadis. Tapi secara budaya perempuan ini dianggap sebagai istri dari Daud. Dan dia mau ambil itu perempuan itu. Nah, ingat gak dulu Absalom pernah memberontak? Kakaknya. Kakaknya tiduri semua gundik-gundik Daud. Itu adalah klaim bahwa saya tuan rumah di sini. Kamu udah gak punya hak atas kendali, bahkan termasuk istri-istri. Itu pemberontakan yang
yang jelas dan terang-terangan. Kali ini Adonia mau melakukan hal yang sama tapi lebih smooth, gitu ya. Lebih kayak lebih sopan gitu ya, tapi nggak sopan. Betul. Salomo bilang, kamu maksa-maksa masuk, lu habisin aja deh. Habis cerita. Kalau saja Adonia memilih pilihan yang benar, tidak memupuk sifat ambisi yang salah yang dikendalikan setan. Ingat, dosa dimulai dengan meninggikan diri. Ketika Adonia meninggikan diri, dia pikir dia cukup hebat, akhirnya dia jatuh. Wah, luar biasa ya, apa namanya, cerita tentang Adonia ini. Cuman kita akan lanjut ke kesimpulan. Udah kesimpulan ini? Udah kesimpulan, pendeta. Jadi kita akan lanjut ke kesimpulan di next segment di Facebook. Jadi tetap di Facebook, What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind. Jadi, pendeta, udah gak berasa nih satu episode kita sudah bahas tentang Adonia. Padahal mungkin masih ada yang kita pengen sampaikan ya. Masih ada. Atau mungkin teman-teman di rumah juga punya pelajaran-pelajaran menarik yang mau di-share, bisa komen di bawah itu yang tentang kita Adonia. Itu yang kita harapkan. Iya, betul. Jadi ada feedback ya? Iya, betul. Kayak kalau ada hal-hal yang menarik juga yang mungkin sempat kita miss untuk bahas, silahkan share di bawah. Jangan malu-malu. Ya, share aja di bawah tentang mungkin pengalaman pribadi juga. Betul sekali. Boleh leave comment di bawah. Jadi Yan, kita udah tiba di kesimpulan. Pendeta. Yana dulu lah, baru aku. Oke. Kalau dari aku pribadi ya, pendeta, kisah Adonia ini seperti yang kita sudah bahas, itu sangat mengena di aku pribadi karena sebagai seorang muda punya banyak plan ya, pendeta. Betul. Kadang suka ya seperti Adonia yang pendeta gambarkan di mainannya anaknya pendeta itu, suka, Tuhan aku maunya ini aja deh, ini aja kalau boleh. Berdoanya tuh gitu, pendeta. Berdoanya, Tuhan kalau boleh aku maunya ini aja deh kalau boleh. Jadi maksa untuk masuk dan akhirnya aku nggak sadar bahwa aku melukai diriku sendiri. Betul. Ada konsekuensi yang akhirnya aku dapatkan. Padahal doanya biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Iya. Tapi kalau bisa yang ini aja. Yang ini aja. Jadi untuk aku secara pribadi, kisah Adonia ini kembali mengingatkan kita untuk berserah. Berserah dan menyerahkan semua agenda-agenda kita, rencana kehidupan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, kepada Tuhan saja. Luar biasa. Kalau buat aku. Sudah semua kesimpulan dihajar. Waduh. Pasti ada yang lain. Kita perlu ingat, cerita Adonia ini adalah cerita yang mungkin ditulis untuk mengingatkan kita anak-anak muda untuk ingat tadi, memutus mata rantai yang buruk dari hal-hal buruk yang kita alami dalam kehidupan kita karena mungkin pola asuh toksik dari orang tua. Teladan-teladan yang buruk mungkin yang ditinggalkan sama pemimpin-pemimpin gereja yang mungkin tidak proper dalam gereja. Kita tahu, kita perlu mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk merubah hal-hal yang kita lihat buruk menjadi tepat di pemandangan Tuhan. Dan kalau kita sanggup, dalam pengertian disanggupkan oleh Tuhan ya, membuat pilihan terbaik, maka kisah kehidupan Adonia akan jadi pelajaran penting dan kita tidak akan mengalami kebinasaan seperti yang Adonia alami. Boleh kita berdoa? Yana? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah bersama dengan Yana dan semua sahabat Facebook. Kami boleh mempelajari kisah hidup Adonia yang berakhir tragis karena dia menyerahkan ambisinya untuk kepentingannya pribadi. Tuhan, ajar kami untuk melihat rencana-Mu yang jauh lebih indah daripada rencana hidup kami. Kami perlu belajar untuk menyadari betapa kami manusia yang punya banyak kekurangan. Kami perlu bergantung sama Tuhan dan punya iman bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan. Bantu teman-teman Facebook untuk memenuhi semua tuntutan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bantu teman-teman Facebook untuk memutus mata rantai semua pengalaman-pengalaman buruk yang mereka alami dalam hidup ini. Dan kami akan menikmati berkat indah hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun penuh dengan tantangan, tapi kemenangan kami dapatkan dalam kehidupan keluarga kami, gereja, dan komunitas kami. Tuhan, kami berdoa bagi mereka mungkin punya pergumulan. Apapun pergumulan mereka, lepaskan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka cita berikan penghiburan, yang lemah iman berikan kekuatan.
Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya supaya kami boleh menerima banyak berkat dalam kehidupan kami. Dan bantu kami untuk mengajak sahabat-sahabat kami yang lainnya untuk login bersama dengan kami di Facebook dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi terima kasih banyak Pendeta. Thank you Ana, thank you teman-teman. Jadi diingatkan kembali ke teman-teman yang mungkin punya request ya Pendeta untuk membahas tokoh Alkitab secara spesifik, silahkan leave komen di bawah. Betul. Dan supaya tidak tertinggal episode-episode Facebook yang lainnya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Betul sekali. Jadi kita harus pamit undur diri. Tapi jangan lupa, setelah kita log out, di episode berikutnya kita harus login lagi. Jadi sampai di episode Facebook selanjutnya. Tuhan berkati semua.